Korupsi itu adalah dosa yang besar. Dari korupsi itu teman-teman, turunannya bisa membunuh orang. Aktivis itu melakukan perjuangannya untuk kita. Nah, dosa terhadap orang lain itu teman-teman hanya bisa dimaafkan apabila orang yang dirugikan itu mau memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shifters. Di video kali ini kita akan ngomongin soal ketakutan atau kekhawatiran beberapa orang, beberapa muslim yang ingin membela agamanya atau memperjuangkan agamanya. Ketakutannya adalah atau kekhawatirannya adalah aibnya terbongkar, atau mungkin lebih tepatnya aibnya dibongkar. Jadi misalkan ada seorang muslim, dia itu memperjuangkan Islam, entah itu lewat politik, entah itu lewat ekonomi, entah itu lewat pendidikan, dan kemungkinan besar ada pihak-pihak yang tidak suka karena mengganggu dari bisnisnya, karena mereka sudah nyaman dengan uang haramnya, dan lain sebagainya. Jadi ada kemungkinan memang aib dari muslim tersebut dibongkar. Nah, insya Allah video ini bisa menjawab sedikit dari kegelisahan atau kekhawatiran atau ketakutan tersebut. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa dosa itu ada dua setidaknya ya, dibagi menjadi dua. Dosa besar, dosa kecil. Dan juga terbagi menjadi dua juga, yaitu dosa kepada orang lain dan dosa terhadap diri sendiri. Kalau dosa kecil atau besar kita sudah tahu ya. Tapi dosa terhadap orang lain dan dosa terhadap diri sendiri, inilah yang mau saya coba elaborasikan. Jadi misal ada orang itu minum alkohol, minum minuman keras. Itu dosanya terhadap dia sendiri atau terhadap orang lain? Ya, itu dosa terhadap diri sendiri. Begitu juga orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa wajib. Nah, itu adalah dosa terhadap diri sendiri. Maksudnya dosa terhadap diri sendiri, artinya dia setidaknya hanya merugikan diri sendiri. Nah, sedangkan dosa terhadap orang lain, jelasnya adalah dia merugikan orang lain juga. Contohnya apa? Misalkan korupsi. Korupsi itu adalah dosa yang besar. Dari korupsi itu teman-teman, turunannya bisa membunuh orang karena kelaparan, bisa mempersulit orang, dan lain sebagainya. Contoh lain misalkan penebangan hutan yang dilakukan secara rakus, nggak peduli lingkungan segundul apa, nggak peduli betapa banyaknya makhluk-makhluk hutan, binatang, tumbuhan yang itu hilang rumahnya karena kerusakan lingkungan, apalagi yang dilakukan secara rakus. Islam membolehkan muslim untuk mengelola alam, tapi bukan untuk merusak alam. Nah, bayangin teman-teman, banjir di Sumatera 2025 lalu. Walaupun memang itu adalah siklon tropis yang sangat jarang terjadi. Jadi hujannya itu sangat lebat dan sangat lama, sehingga menyebabkan banjir. Tapi ada yang membuat kerusakan dari banjir itu makin parah, yaitu penebangan hutan yang dilakukan secara masif dan tidak terkontrol, alias dilakukan dengan rakus. Itu dosa terhadap orang lain. Nah, dosa terhadap orang lain itu teman-teman hanya bisa dimaafkan apabila orang yang dirugikan itu mau memaafkan. Jadi kalau misalkan hanya bertaubat kepada Allah, misalkan dia sudah bertaubat tapi orang tersebut tidak mau memaafkan, itu dosanya tetap ada di situ. Nauzubillahi min zalik. Sedangkan dosa terhadap diri sendiri, apabila kita bertaubat, insya Allah dosanya akan terhapus. Di sini saya tidak mengecilkan dosa terhadap diri sendiri. Dosa terhadap diri sendiri maupun dosa terhadap orang lain itu
saya tidak mengecilkan salah satu di antara mereka, tidak. Karena Muslim tidak sepatutnya mengecilkan sebuah dosa. Dosa tetaplah dosa. Tapi kalau mengukur dari tingkat kerusakannya, tentu kerusakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain itu lebih parah. Nah, teman-teman aktivis yang memperjuangkan agama, yang memperjuangkan keadilan, yang memperjuangkan kesejahteraan, biasanya kita-kita itu adalah orang yang hanya sampai pada dosa terhadap diri sendiri. Ya, mungkin kita melakukan dosa terhadap orang lain, tapi itu skalanya tidak sebesar korupsi, tidak sebesar menebang pohon dengan rakus. Nah, teman-teman, kalau misalkan na'udzubillahi min zalik, aib kita dibongkar, kemungkinan yang dibongkar itu adalah dosa-dosa terhadap diri kita sendiri. Sedangkan makhluk yang membongkar aib itu sangat bisa jadi dia melakukan perbuatan dosa terhadap orang banyak. Jadi ini adalah panggilan untuk kita-kita juga ya. Kalau misalkan ada seorang aktivis, dia memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan Islam, lalu misalkan na'udzubillahi min zalik, aibnya terbongkar, jangan langsung menuduhnya yang enggak-enggak. Karena kita, aku dan kamu, semua orang kecuali para nabi adalah manusia yang punya dosa. Kalau misalkan ada seorang aktivis yang dibongkar aibnya dan ternyata aibnya itu hanya dosa terhadap diri sendiri, si aktivis itu bisa balikin. Orang yang dia kritik kemungkinan besar punya dosa terhadap orang lain, dan orang lainnya banyak. Jadi untuk si aktivis maupun kita muslim yang lain, sebaiknya jangan terlalu menggembor-gemborkan atau jangan terlalu menyalahkan si aktivis yang aibnya dibongkar tersebut, karena semua orang punya dosa. Aktivis itu melakukan perjuangannya untuk kita, bukan hanya untuk dia sendiri. Jadi teman-teman, mari kita satukan diri kita dalam persatuan. Jangan khawatir dan jangan takut lagi apabila ada orang yang membuka aib kita. Karena kalau itu terjadi, insya Allah makhluk yang membuka aib kita itu aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Saya Bayu Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.